Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi tarigan catur channel. Pertarungan antara Grandmaster Richard Rapot menghadapi Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu dalam round kelima turnamen Tata Steel Master 2022 merupakan salah satu permainan catur terbaik di dalam turnamen ini, yang dimana kondisi akhir di papan adalah begitu banyak pion dari Grandmaster Richard Rapot yang hendak promosi. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Richard Rapot menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu menggunakan catur buah hitam. Grandmaster Richard Rapot memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Kuda C3 dan karena gajah B4, maka permainan ini masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Menteri C2 mendekat terhadap kuda putih dan rokade pendek oleh hitam. Pion ancam gajah, gajah pukul kuda skak, dan menteri pukul gajah. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang tampaknya belum diterima oleh putih. Putih memilih langkah gajah G5 mengancam kuda hitam yang sedang melindungi menteri. Pion C5 mengajak pertukaran pion ya di petak pusat. Apa respon dari putih di sini? Pion pukul pion dan pion maju terus untuk mengancam menteri. Menteri G3 dan kuda D7. Kuda F3 dan pion E5. Benteng D1 menempatkan benteng putih di satu lajur yang sama dengan menteri hitam. Benteng E8 dan pion B4. Nah, karena pion putih tidak dipukul-pukul ya, pion putih yang ada di petak C5, maka di sini keberadaan pion putih di baris atau di lajur A, B, dan C semakin kuat. Kalau tadi dimakan mungkin situasinya tidak akan seperti ini. Tapi ini menjadi lebih kuat karena kuda tidak pukul pion sejak awal tadi. Pion A5 mencoba untuk mengganggu konsentrasi putih, tetapi putih mendiamkan saja dan memilih kuda ke petak D2. Pion pukul pion dan pion pukul pion. Raja F8 dan menteri B3. Pion ancam gajah dan gajah mundur. Pion E4 dan pion E3. Pion D3 membuat di sini gajah putih untuk sementara waktu pasif ya. Pion H3 dan pion ancam gajah. Gajah mundur dan kuda E5. Menteri B2 mengancam kuda 2 kali dan menteri E7. Benteng A1 mengajak pertukaran benteng. Apa respon hitam di sini? Benteng pukul benteng dengan tempo skak dan menteri pukul benteng. Gajah F5 dan gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri. Permainan sudah di babak tengah atau di middle game dan sudah mau menuju babak akhir. Pion ancam gajah dan gajah G6. Gajah G2 mengancam pion hitam 2 kali, namun penjagaannya masih kuat yaitu dengan benteng kuda dan gajah hitam. Benteng mundur ke E8 dan kuda B1. Kuda D7 dan raja
D2. Benteng A8 ingin menguasai lajur A oleh hitam dan raja terus ke petak C3 juga agar benteng hitam tidak leluasa untuk masuk ke pertahanan dari putih. Benteng A2 masih bisa masuk tetapi tidak terlalu kentara dominasinya di baris kedua. Benteng D1, benteng pukul pion, dan benteng D2 mengajak pertukaran benteng oleh putih yang ternyata ditolak hitam. Benteng mundur ke F6 yang merupakan langkah blunder ya, atau langkah yang dipertanyakan oleh analisa komputer. Mungkin ini juga alasan kenapa Grandmaster Pragnananda Ramesbabu kalah ya di dalam permainan ini. Raja D4 dan benteng E6, kuda C3 dan kuda F6, pion B5. Lihatlah, di sini pion putih ada 3 ya yang siap untuk promosi. Dan keuntungan dari putih ini harus terus dijaga. Karena jika nantinya sisa 2 pion doang, maka itu akan menjadi biasa-biasa saja. Tetapi karena punya 3 pion, nanti akan menjadi luar biasa. Sehingga harus terus dipertahankan seperti ini. Raja G7 dan benteng A2. Pion H5 mengajak pertukaran pion, pion pukul pion, dan gajah F5. Ternyata di sini hitam masih takut ya untuk memindahkan gajah atau kudanya pukul pion karena takut pion di sini juga kena makan oleh putih. Oleh karena itu tetap gajah F5, benteng B2 dan raja H6, benteng ancam gajah dan gajah mundur. Kuda D5 mengajak pertukaran kuda dan di sini kuda pukul pion di petak H5 dan benteng pukul pion di petak F7 dengan tempo ancam gajah. Pion D2. Di sini niatnya satu langkah lagi promosi. Namun ini adalah sia-sia karena cukup kuda C3 maka tekanan dari hitam berakhir. Kuda G3, kuda D1, kuda skak dan raja D5. Di sini tidak bisa kuda skak ya, kuda hitam skak karena sudah ada kuda putih yang melindungi. Benteng E8 dan raja D6, gajah G6 dan benteng D7, kuda F4. Nah, disinilah momen pentingnya bagi kedua pemain. Di sini kehebatan dari Grandmaster Richard Rapport adalah membiarkan gajah putihnya dimakan tapi untuk keunggulan posisional di langkah-langkah ke depan dengan raja menuju petak C7. Ini luar biasa. Setelah kuda pukul gajah, yang dimakan bukan pion hitam ini. Yang dimakan adalah pion hitam yang ada di petak D2. Yaitu dengan benteng pukul pion terlebih dahulu. Karena ada tempo ancam kuda. Jadi jelas hitam harus memindahkan kudanya. Jadi rencana-rencana dari Grandmaster Richard Rapport ini luar biasa ya. Setelah kuda pindah, maka raja pukul pion. Nah, disinilah Grandmaster Richard Rapport semakin mendekati kemenangan. Lihat, ada 3 pion putih yang hendak promosi dan sudah tidak ada lagi penghalangnya. Karena pion hitam tersebut sudah dimakan. Jadi jelas di sini pion putih sudah pasti promosi, walaupun harus tetap hati-hati karena bisa dipukul dengan gajah hitam. Apalagi di sini jelas hitam masih unggul perwira walaupun kalah pion dalam jumlah yang cukup banyak ya. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Kuda D3 dan pion C6. Gajah F5 dan pion C7. Benteng
menuju petak E5 dan kuda B2, kuda skak dan raja C6, kuda B3 dan benteng D8, benteng skak dan raja menuju petak D6. Di sini pion putih tidak bisa dipukul karena sedang terlindungi oleh kuda putih ya. Pion G4, pion pukul pion, gajah pukul pion, dan setelah pion menuju petak B6, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan memang sangat sulit, di sini dua pion putih akan segera promosi, khususnya pion putih yang ada di lajur B. Karena lihat, pion putih yang ada di lajur B ini jelas sangat merepotkan. Jika promosi, maka dia promosi di petak B8 dan tidak ada lagi perwira dari hitam yang bisa mengganggunya. Oleh karena itu, Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memutuskan untuk menyerah karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.